warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam praktik coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Suleha SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng, SMP Negeri 2 Sopeng, yang berperan sebagai pengamat, dan rekan saya Muslimah. Kalau saya katakan dengan saya langsung diperkenalkan nama, langsung ambil alih. Ya. Lanjut nih, saya lanjut. Oh ya, lanjut nih Ibu Muslimah. Saya ulang nih. Ya. Oke. Kita ulangin, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam praktik coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Suleha SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng, SMP Negeri 2 Sopeng. Di sini saya berperan sebagai pengamat dan rekan saya Muslimah SPD, guru SDN 86 Lajwa, sebagai coachnya. Dan saya Nurhalis Mansur dari SMK Negeri 5 Sopeng, di sini sebagai coachee. Sebelum kita memulai proses coaching, ada yang akan saya sampaikan terkait coaching hari ini, yaitu dalam proses coaching nantinya saya akan mengamati alur cerita yang akan digunakan dalam praktik coaching, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, yaitu Ibu Muslimah, yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Baik, Ibu Muslimah, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan di sini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi di sini Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana yang akan Ibu observasi secara Kenapa kesel dulu? Kenapa kesel? Ya, lanjut. Ulang pertanyaannya saya. Ulang pertanyaannya. Saya ulangin. Dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, kira-kira yang manakah yang akan diobservasi secara spesifik untuk dikembangkan di dalam praktek coaching ini? Ya, baik Bu. Saya memilih di sini kompetensi yang akan diobservasi nanti adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, kira-kira dari kompetensi pertanyaan berbobot di situ, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dicapai, kira-kira apa ya? Harapan saya kenapa memilih di sini mengajukan pertanyaan berbobot adalah semoga nanti melalui pertanyaan berbobot saya bisa mengarahkan coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian saya sebagai coach mampu menuntun coach saya fokus pada tujuan dan memunculkan ide-ide baru. Oke. Jadi harapan Ibu dengan
mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot supaya ibu bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya serta bisa menemukan ide-ide baru bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Betul begitu, bukan? Ya, Oke. Baiklah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Muslimah dan Ibu Nurhalis untuk melakukan praktik coaching. Silakan Ibu. Sampai di situ toh? Oh. Assalamualaikum Bu Lili, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mus, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Bu Mus? Alhamdulillah baik Bu. Bu Mus, maaf nih, boleh mengganggu waktunya sebentar? Ya, tidak apa-apa Bu, santai saja. Saya juga sedang senggang Bu, jadi kita akan membahas apa ya hari ini? Jadi begini Bu, salah satu murid di kelas saya ada yang tidak bisa fokus ketika pembelajaran saya berlangsung. Jadi sebelum tugasnya selesai itu, dia selalu mengajak teman-teman yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini yang membuat anak-anak yang lain itu, teman-temannya itu juga terganggu. Sehingga anak-anak yang lain pun juga tidak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Oh, begitu ya Bu. Jadi ada salah satu murid ibu yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas. Dan ini berimbas pada murid lain. Iya Bu, seperti itu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Jadi di akhir percakapan kita sebentar, apa yang Ibu Lili harapkan? Jadi nanti saya ingin ada solusi Bu, agar anak yang tidak bisa fokus mengerjakan tugas ini nanti dia selama pembelajaran saya itu dia bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, jadi Bu Lili ingin muridnya fokus saat diberikan tugas sehingga murid lain tidak terganggu. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul begitu, seperti itu Bu. Nah, Bu Lili, sekarang Ibu ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh murid Ibu itu. Ya, jadi begini Bu, murid saya ini sebenarnya dia itu tergolong di atas rata-rata Bu. Kalau dia itu mendengarkan penjelasan, dia itu cepat paham. Kemudian kalau misalnya saya suruh maju untuk mempresentasikan itu, dia juga berani Bu. Namun ketika saya berikan tugas mandiri, nah disinilah permasalahan muncul. Dia itu tidak bisa fokus. Sebelum tugasnya selesai, dia selalu mengganggu temannya. Dia colek-colek temannya, jahili temannya, dan mengajak cerita temannya itu. Contoh yang biasa dia lakukan di kelas saya nih Bu ya. Dia biasa ganggu temannya. Teman, kemarin itu saya dari pemandian Cipta berenang, wih ramai sekali loh di sana. Nah, seperti itu. Dia kalau ada pengalaman, dia ceritakan kepada teman-teman yang lain. Sehingga itu memancing teman-teman yang lain untuk bercerita. Jadi, ketika saya menegurnya, apakah tugasnya sudah selesai? Nah, tugasnya belum selesai. Malah kelas jadi heboh karena mereka pada bercerita semua Bu di dalam kelas. Jadi menurut Bu Lili, murid tersebut sebenarnya bisa mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya dia selalu ingin menceritakan kepada temannya. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul seperti itu. Nah, menurut Bu Lili, agar murid Ibu bisa konsentrasi penuh, apa sih yang bisa Ibu Lili lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan Bu pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya. Saya juga perlu menciptakan budaya positif dan iklim positif di sekolah, utamanya di kelas saya Bu.
Baik Bu. Wah, itu bagus sekali. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, juga menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah Ibu. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Menurut Bu Lili, kompetensi sosial yang seperti apa yang akan Bu Lili terapkan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, kompetensi sosial yang penting untuk saya terapkan di sini di kesadaran dirinya Bu, sama manajemen diri, seperti itu. Wow, bagus sekali tuh Bu. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Lili, cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan dua KSE tersebut? Mungkin ini saya tiba dapat ide nih Bu. Mungkin untuk mengintegrasikan kesadaran diri dan manajemen diri itu, saya bisa membuat roda emosi. Jadi anak-anak yang pertama kali datang, begitu awal datang, dia akan mengisi roda emosi itu dulu, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Mungkin seperti itu. Bagus sekali tuh Bu. Jadi Ibu akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri murid Bu Lili. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, begitu. Nah, kemudian menurut Bu Lili, apa yang bisa Bu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Apa ya? Mungkin supaya ini manajemen diri anak ini bisa tumbuh, mungkin saya perlu melakukan teknik stop di awal pembelajaran itu supaya anak-anak memiliki jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Kemudian sehingga bisa memberi kesempatan kepada mereka menceritakan pengalaman-pengalaman dan apa yang dirasakannya di hari tersebut. Jadi melewat kesempatan itu mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya, unek-uneknya, dan akan ditanggapi oleh teman-teman yang lain, sehingga ada ruang bagi mereka untuk bercerita dan bisa fokus nantinya ketika saya memberikan tugas mandiri kepada mereka. Wah, luar biasa. Jadi Bu Lili akan melakukan teknik stop dan memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalamannya yang dialaminya. Begitu ya Bu? Nah, tadi Bu Lili bicara tentang iklim positif dan budaya sekolah. Bagaimana Bu Lili akan menerapkannya? Untuk budaya positif dan iklim positif ini Bu, mungkin gini, sebenarnya di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, namun mungkin belum sepenuhnya dijalankan. Makanya mungkin saya harus merevisi dulu bersama murid saya, kemudian memasukkan beberapa nilai yang dapat diyakini bahwa mengajak teman bercerita ketika PBM itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas mereka. Dan saya juga berencana melakukan segitiga restitusi kepada siswa murid ini. Seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Lili akan merevisi kelas yang sudah Bu Lili buat bersama murid-murid dan akan melakukan segitiga restitusi. Iya Bu, seperti itu. Jadi Bu Lili, kalau boleh saya menyimpulkan ya, Bu Lili akan melakukan dalam mengatasi anak yang tidak bisa fokus itu dalam mengerjakan tugas tersebut ada dua, yaitu Bu Lili akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan membuat roda emosi dan memberi kesempatan kepada anak untuk bercerita di awal pembelajaran.
Kemudian yang kedua, Bu Lili akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada serta segitiga restitusi. Seperti itu kan, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Menurut Bu Lili, di antara kedua hal tersebut yang mana yang dapat segera dilakukan? Kalau menurut saya nih Bu, saya bisa melakukannya sekaligus kok, karena hal tersebut tidak memakan waktu yang lama. Berarti Bu Lili dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya? Iya Bu, saya bisa. Menurut Bu Lili, siapa yang bisa membantu Bu Lili melakukan hal tersebut? Karena ini di kelas saya ya Bu, jadi yang bisa membantu saya itu untuk membuat roda emosi misalnya ya anak-anak di kelas saya, kemudian untuk merevisi juga keyakinan kelas, untuk melakukan segitiga restitusi yang bisa membantu saya ya seluruh anggota kelas saya itu. Jika mereka sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka tentunya dapat berperan aktif, berpartisipasi aktif, dan berkomitmen menjalankan hasil keyakinan kelas, hasil revisi itu. Jadi seperti itu, Bu. Baik, jadi menurut Bu Lili, yang dapat membantu Bu Lili dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut adalah seluruh warga kelasnya. Begitu, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Mus dan Ibu Nurhalis yang sudah melakukan praktik coaching, yang sudah berjalan dengan lancar dan alot, yang sungguh suatu proses coaching yang sangat luar biasa. Sekarang saya mau berefleksi sedikit mengenai hasil coaching hari ini. Yaitu secara garis besar, alur cerita pada saat coaching sudah nampak. Mulai dari tujuan coaching pada awal coaching. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah nampak, rencana aksi juga sudah nampak, dan terakhir tanggung jawab juga jelas nampak. Jadi untuk alur cerita saya kira semuanya sudah tercapai. Kemudian mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bung di sini, yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot tampak sekali, yaitu di mana Ibu Mus mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memancing si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu juga nampak sekali. Kemudian di sini juga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dikemukakan oleh Ibu Mus, maka juga memancing si coach untuk mengembangkan ide-idenya, menemukan solusi yang baru dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Saya kira begitu. Kemudian berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mus, yaitu pertanyaan berbobot, nampak sekali di mana Ibu Mus mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan solusi sehingga memancing potensi Ibu Mus dalam mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, pertanyaan saya buat Ibu Mus adalah, setelah melakukan proses coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian yang tampak dari pengembangan yang diinginkan kira-kira apa ya, Mus? Pada saat melakukan coaching tadi, saya menggunakan alur tirta sehingga coaching akhirnya pada saat selesainya proses coaching merasa lega dan semangat sebab telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan proses coaching tadi, di mana Ibu menggunakan alur tirta dengan indikator atau kompetensi pertanyaan berbobot, membuat Ibu sudah merasa bersemangat dan lega karena Ibu sudah dapat
menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Betul begitu kan, Bu? Iya. Oke. Tadi Ibu Mus sudah melakukan praktik coaching dan sudah mengembangkan potensi sebagai seorang coach. Demikian juga sudah mampu mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Mus pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching selanjutnya adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sehingga saya bisa dengan mudah menentukan kata kunci dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach. Demikian, Bu. Sungguh suatu keinginan yang akan dilakukan oleh Ibu Mus untuk proses coaching selanjutnya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari seorang coaching. Saya kira cukup untuk coaching hari ini. Jadi saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat dan sejahtera buat teman-temanku semua, Ibu Suleha dan Ibu Nurhalis. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Namun sebelumnya, saya akan perkenalkan bahwa saya muslimah bertindak sebagai pengamat, Bu Nurhalis sebagai coach, dan Ibu Suleha sebagai coachingnya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nurhalis berkenaan potensi sebagai coach pada pertemuan nanti. Ada beberapa rubrik yang ingin saya observasi. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini. Nah, yaitu pertama tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan nampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Lili. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan di sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Ibu Lili pada kesempatan kali ini, kompetensi kunci apa yang ingin dikembangkan? Baik, pada kesempatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Baik, saya ingin di bidang kompetensinya di presence atau kehadiran penuh. Sebab menurut saya, jika saya mampu terus berlatih dan mengembangkan presence ini nantinya akan berimbas juga pada kompetensi yang kedua dan yang ketiga, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaian presence tujuannya nanti apa yang Ibu Nurhalis inginkan? Tentunya ada coachingnya nanti akan merasa
senang itu atau lega dan bisa menemukan jawaban-jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, saya catat Bu ya. Jadi Ibu Nurhalis ingin nanti Ibu Suleha sebagai coach mendapatkan solusi atau jawaban-jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapinya dengan menerapkan strategi presence, kehadiran penuh yang akan membuat Ibu Nurhalis lebih mudah dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, oke. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nurhalis dan Ibu Suleha untuk memulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lis. Waalaikumsalam dan selamat siang Bu Suleha. Bu Lis, bisa saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu. Boleh Bu Suleha, kebetulan jam mengajar saya juga sudah selesai di kelas. Nah, jadi apa nih yang ingin Ibu Suleha obrolkan? Begini Bu, saya ingin membicarakan tentang anak wali saya yang bernama Alif. Oh, tentang Alif ya Bu? Iya. Baik Bu Suleha, dari pembicaraan kita nanti, apa yang Ibu Suleha harapkan? Saya mengharapkan dengan berbagi cerita dengan Ibu mengenai anak wali saya, maka saya bisa mencarikan solusi bagaimana mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh anak wali saya tersebut. Oh, iya Bu. Jadi Bu Suleha ingin dapat suatu solusi, dapat suatu jalan keluar tentang permasalahan anak wali Ibu itu ya, yang bernama Alif itu. Iya betul Bu. Baik Bu Suleha, bisa mungkin diceritakan seperti apa permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak wali Ibu itu, anak wali Bu Suleha yang bernama Alif itu. Begini Bu. Alif itu selama semester ini sepertinya jarang masuk belajar. Sudah beberapa ada laporan dari guru mata pelajaran bahwa Alif tidak mengikuti pelajaran mereka. Jadi saya sangat merasa kecewa dengan kelakuan si Alif ini. Apa yang membuat Ibu Suleha merasa sangat kecewa oleh kelakuan Alif ini? Biasa sampai tengah malam, sehingga ketika pulang ke rumah dia sudah merasa lelah dan paginya dia tidak bisa bangun cepat seperti biasa, sehingga dia lebih memilih untuk tidak ke sekolah daripada datang ke sekolah terlambat. Oh, jadi pada saat itu, saat Alif menyampaikan alasannya ke Ibu, tindakan apa yang sudah Ibu lakukan pada Alif setelah mendengar alasan-alasan Alif itu? Saya menasihatinya Bu. Saya menyampaikan bahwa mengikuti suatu kegiatan itu sangat baik, cuma tidak boleh mengorbankan sekolah dan menjadi pemalas. Saya juga menyampaikan ke Alif bahwa kegiatan itu seharusnya membuat dia lebih semangat ke sekolah dan menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Setelah Ibu Suleha menasihati Alif ini, seperti apa sih Bu tanggapan Alif pada saat itu? Dia berjanji Bu bahwa dia tidak akan malas-malas lagi. Bahkan dia berjanji akan meminta maaf kepada bapak dan ibu gurunya yang selama ini dia tidak ikuti pelajarannya dan berusaha mengejar pelajaran yang tertinggal. Tapi kenyataannya dia masih tetap seperti itu. Wah, ternyata si Alif tidak menepati janjinya ya kepada Ibu. Betul. Jadi setelah dinasihati oleh Ibu, tetapi Alif belum menunjukkan perubahan sikap, apa rencana Ibu selanjutnya? Terus terang Bu, saya merasa sudah tidak sanggup menangani sendiri anak wali saya Bu. Jadi saya akan meminta bantuan guru BK untuk menangani Alif. Jadi Ibu akan menyerahkan permasalahan Alif ini untuk ditangani oleh guru BK seperti itu Bu? Iya Bu, menurut saya akan lebih efektif kalau ditangani oleh guru BK, sebab Alif sudah tidak mendengar nasihat saya. Dari selain diserahkan permasalahan ini ke guru BK, apakah ada
Iya Bu, saya akan menghubungi kembali dan berbicara lagi dengan Alif. Kalau misalnya Ibu bisa menghubungi si Alif ini, apa yang ingin Ibu sampaikan lagi ke Alif itu? Saya akan menyampaikan ke Alif bahwa saya sebagai wali kelasnya sudah tidak sanggup lagi menangani permasalahannya, sehingga guru BK yang akan turun tangan. Harapan saya, bila Alif tidak ingin bantuan pendidikan yang didapatkan selama ini dicabut, pasti dia tidak ingin pelanggarannya ditangani oleh BK. Sebab, sesuai kesepakatan sekolah, kita penerima bantuan itu tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan, apalagi kasus yang tercatat di ruang BK. Sebelum menyerahkan kasus Alif ini ke kita sebagai wali kelas, selama ini langkah apa sih yang biasanya Ibu sudah lakukan ketika menangani pelanggaran anak wali Ibu? Baik, Bu Suleha. Sebelum menyerahkan kasus Alif ke guru BK sebagai wali kelas, selama ini langkah apa yang biasanya Ibu Suleha lakukan sebagai wali kelas untuk menangani pelanggaran anak wali Ibu? Biasanya Bu, saya melakukan restitusi terhadap anak wali saya yang melanggar. Wah, bagus sekali ya Bu Suleha. Jadi Ibu sudah biasa ya melakukan restitusi untuk anak wali Ibu yang melakukan pelanggaran itu? Iya Bu, saya sudah biasa melakukan restitusi kepada anak wali saya. Apa Alif sudah pernah Ibu restitusi juga? Kebetulan belum pernah Bu. Apa yang membuat Ibu Suleha belum melakukan restitusi kepada Alif? Itulah Bu, saya sampai lupa ketika bertemu Alif, karena saya rasa kecewa. Jadi saya langsung saja menasihatinya panjang lebar. Oke. Jadi apa ada rencana Ibu untuk melakukan restitusi kepada Alif? Iya Bu, saya pikir sebaiknya saya harus merestitusi dulu si Alif ini. Cuma saya harus menunggu Alif masuk ke sekolah dulu Bu. Baik Bu, apa Ibu ingin menunggu sampai Alif masuk sekolah kembali? Sepertinya saya harus kunjungi rumahnya saja Bu, ke tempat Alif, karena kalau saya menunggu Alif masuk sekolah, bisa-bisa dia belum masuk sekolah pekan ini. Oh, jadi Ibu ingin melakukan kunjungan rumah ke tempatnya Alif ya Bu? Iya Bu. Kalau begitu, dengan siapa Ibu akan mengadakan kunjungan rumah ke tempat Alif? Saya akan mengajak Pak Sultan, karena kebetulan Pak Sultan ini bertetangga dengan Alif, dan saya ingin mengadakan kunjungan rumah ke rumahnya Alif, agar saya bisa bertemu langsung dengan kedua orang tuanya dan membicarakan mengenai sikap Alif akhir-akhir ini. Oh, baik Bu Soleha. Jadi untuk kasus ini, menangani kasus ini, Ibu Soleha ingin menghubungi kembali si Alif ya. Jadi kapan nih Ibu akan menghubungi kembali Alif? Ya Bu, saya mau menghubungi kembali si Alif. Jadi kapan Ibu akan menghubungi Alif kembali? Secepatnya Bu, insya Allah setelah keluar nanti dari ruangan ini, saya akan menghubungi Alif lagi. Baik, kalau begitu rencana Ibu Soleha. Kalau kunjungan rumah Bu, kapan rencana Ibu akan ke rumah Alif? Insya Allah besok Bu, saya akan menyampaikan dan meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Tapi kalau nanti saya berhasil menghubungi Alif dan besok dia sudah mau masuk ke sekolah kembali, maka saya akan merestitusi Alif dulu. Harapan saya setelah restitusi Alif bisa berubah. Baik Bu Soleha. Jadi Bu Soleha ingin menghubungi lagi si Alif dan memintanya untuk kembali masuk sekolah, sehingga Ibu Soleha berkesempatan merestitusi Alif. Dan bila ternyata Alif tidak bisa dihubungi, nantinya rencana Bu Soleha akan mengadakan kunjungan rumah ke tempat si Alif dan ditemani oleh Pak Sultan. Seperti itu ya Bu Soleha? Ya Bu Lilis, insya Allah seperti itu dan akan segera saya lakukan.
Baik Bu Lilis, saya mohon izin keluar sebentar. Saya mau menghubungi Alif dulu. Baik Bu Suleha, semoga Alif bisa dihubungi ya Bu, sehingga Bu Suleha bisa berbicara kembali dengan Alif. Baik Bu, saya mohon izin keluar dulu untuk menghubungi Alif. Nanti saya kesini lagi ya Bu, kalau saya sudah berbicara dengan Alif. Baik Bu Suleha, tetap semangat ya, saya tunggu kabar selanjutnya tentang Alif. Iya Bu, saya sudah kembali semangat ini setelah berbicara dengan Bu Lilis. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Suleha, senang sekali bisa menemani Bu Suleha di siang ini. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Nanti saya kesini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Ibu Nurhalis Mansur yang sebagai coach dan Ibu Suleha sebagai coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu Nurhalis, tapi sebelumnya saya akan mengapresiasi karena betul-betul luar biasa tadi pelaksanaan coachingnya, luar biasa. Nah, di sini perjalanan coaching tadi secara garis besar, alur Tirta pada saat coaching sudah nampak, ya sudah nampak semuanya. Mulai dari tujuan, indikator, dari permasalahan sudah nampak. Kemudian rencana aksinya sudah tampak. Dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak di sini. Untuk alur Tirta semua sudah tercapai. Nah, adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nurhalis bahwa pada pelaksanaan coaching tadi apa yang sudah dilakukan yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan itu bagaimana Bu? Baik, tadi selama proses coaching terhadap Ibu Suleha, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan pertama menentukan tujuan, kemudian selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi Bu Suleha sebagai coach di dalam menyelesaikan permasalahannya, kemudian di tahap terakhir adalah tanggung jawab, di mana di situ Bu Suleha menemukan apa yang akan dia lakukan sebagai coach dan siapa yang bisa membantu beliau di dalam menyelesaikan permasalahan tentang anak walinya yang bernama Alif itu. Seperti itu. Kemudian sehingga di akhir proses coaching Bu Suleha sudah menemukan jawaban atau solusi sehingga beliau merasa lega dan lebih semangat setelah pelaksanaan coaching tersebut. Iya. Berdasarkan hasil observasi saya di awal tadi, Ibu Nurhalis menyatakan bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yang ingin diobservasi adalah present, kehadiran penuh. Nah, di sini pada coaching selanjutnya, kompetensi apa yang Ibu Nurhalis akan kembangkan lagi? Saya merasa saya masih butuh banyak latihan, jadi saya ingin tetap melatih diri saya untuk di present, kehadiran penuh, dan kemudian ditambah adalah di mendengarkan aktif. Jadi sebab menurut saya dengan mendengarkan aktif, saya selaku coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan aktif tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi kegiatan coaching kita kali ini
apa yang menjadi rubrik penilaian saya, alhamdulillah semua saya sudah centang dan semua sudah tercapai atas apa yang diinginkan sesuai dengan tujuannya. Kemudian Koci tadi merasa sangat senang karena menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Untuk itu saya akhiri nun wal kalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di tugas demonstrasi kontekstual modul titik 2.3 supervisi coaching untuk supervisi akademik, kami dari kelompok 2 kelas 725B Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan akan mengadakan praktik pengamatan coaching. Saya Nurhalis Mansur selaku pengamat, kemudian rekan saya Ibu Suleha selaku coach, dan Ibu Muslimah selaku coach. Baik, berikut dari pengamatan proses coaching dari kelompok yang akan kami lakukan di sini. Baik. Assalamualaikum Bu Suleha. Waalaikumsalam Ibu Nurhalis. Baik, apa kabar Bu Suleha? Bagaimana dengan puasanya? Alhamdulillah baik-baik saja dan mudah-mudahan puasa saya bisa bertahan sampai akhir. Amin, tetap semangat ya Bu ya. Amin. Baik, sebelum Bu Suleha melakukan praktik coaching dengan Ibu Muslimah selaku coaching, izinkan saya untuk menyampaikan dulu rubrik penilaian dari proses coaching yang akan Ibu Suleha nanti lakukan. Jadi nanti di proses coaching yang akan dinilai adalah tentang alur tirtanya. Apakah nanti proses coaching yang Ibu Suleha lakukan terhadap Ibu Muslimah selaku coaching menampakkan atau memunculkan atau menggunakan alur tirta di sini, mulai dari tujuan sampai nanti di tanggung jawab. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai juga proses coaching, izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Ibu Suleha selaku coach. Pertanyaan pertama Bu Suleha yang ingin saya sampaikan adalah, di dalam proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Suleha kembangkan? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah pendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Suleha kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi ini, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu Suleha diobservasi? Di sini saya akan mengobservasi secara spesifik, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Ya. Baik. Nah, baik Bu Suleha, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini untuk di tahap prasupervisi kita. Menurut Ibu nih, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu pada proses coaching ini nanti yang seperti apa? Sesuai dengan indikator ketercapaian tujuan yang saya kembangkan di sini, melalui pertanyaan berbobot, maka saya dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Serta dengan pertanyaan berbobot, maka akan menciptakan suatu ide-ide baru dalam melakukan rencana aksi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Suleha. Jadi mudah-mudahan nanti proses coaching yang akan Ibu Suleha lakukan terhadap Ibu Muslimah, ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu bisa tercapai dengan baik.
Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Soleha dan Ibu Muslimah untuk melakukan proses coachingnya. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah proses coaching tersebut berlangsung. Demikian ya Bu Soleha. Silakan Bu Soleha dan Ibu Muslimah. Saya mulai di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mus. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu Eka. Bu Mus, mohon maaf ya. Boleh saya mengajukan sedikit pertanyaan? Iya Bu. Kenapa ya Ibu Mus akhir-akhir ini saya perhatikan kayaknya kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Biasanya kan Ibu aktif dan ceria. Apa karena Ibu punya masalah? Kalau Ibu mau berbagi dengan saya siap untuk mendengarkan. Ya Bu Leha, saya ingin mengungkapkan unek-unek saya, tapi saya bingung Bu, dengan siapa saya bisa berbagi cerita dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi, apa yang Ibu Mus harapkan dengan ingin berbagi cerita dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Jadi begini Bu, saya itu mengharapkan adanya solusi atas permasalahan yang saya hadapi dengan rekan sejawat di sekolah saya. Maaf ya Bu Mus, sebenarnya apa sih permasalahan Ibu yang dihadapi saat ini? Begini Bu, saya sangat bingung dan kecewa dengan rekan-rekan di sekolah saya Bu. Kira-kira apa ya yang begitu membuat Ibu merasa kecewa dengan teman-teman sejawat Ibu di sekolah? Itu loh Bu, kenapa ya teman-teman di sekolah susah sekali diajak untuk kerjasama kalau ada kegiatan di sekolah. Padahal itu kan tanggung jawab kita bersama kan Bu. Mereka lebih banyak menghindar dan kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan dengan berbagai alasan. Ada yang sibuk lah, atau tidak punya waktu lah, kurang cakap lah, atau bahkan mengatakan sudah tua berikan pada yang muda-muda. Seperti itu Bu. Oh begitu ya. Maaf ya Bu, tetapi apakah langkah-langkah yang Ibu ambil untuk melibatkan mereka untuk bekerja sama sudah tepat? Sepertinya sih ya Bu, saya sudah membagi tugas dengan mereka cukup adil menurut saya, dan itu pun berdasarkan keputusan bersama. Oh begitu ya Bu. Apakah setiap kegiatan mereka seperti itu? Oh tidak juga sih Bu, kalau saya ingat-ingat tergantung situasi sih, kadang tiba-tiba mereka aktif sekali Bu. Coba deh Ibu ingat, kapan ya mereka dapat merespon kerjasama secara positif di setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah? Kadang sih dengan bahasa sederhana, tapi mereka bisa merespon kerjasama tersebut dengan baik. Tapi dengan sedikit penekanan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, mereka malah cuek dan acuh tak acuh. Maksudnya apa ya Bu? Ya, barangkali saya juga bersalah dalam hal ini Bu. Mungkin karena saya terlalu menutup diri dengan rekan sejawat, karena memang saya bukan orang luas terhadap suatu kerjasama. Padahal saya tidak bermaksud untuk menjaga jarak Bu. Karena saya ya sehingga komunikasi kami tidak berjalan dengan baik. Sehingga kadang menimbulkan miscommunication yang mengakibatkan konflik kolaborasi yang baik tidak dapat terlaksana. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin di sini barangkali permasalahannya Bu. Jadi, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi ini?
Insya Allah Bu, saya harus mengubah diri saya dengan agak lebih ramah dan menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, serta menunjukkan sikap yang positif dan berusaha untuk menghargai pendapat dan ide-ide mereka. Mungkin dengan cara dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman untuk berkolaborasi antara sesama teman-teman. Wah, Ibu ini luar biasa loh. Ibu bisa mengakui kesalahan Ibu dengan cepat dan memikirkan sendiri solusi cara mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, saya harus bertindak cepat Bu untuk mengatasi situasi ini karena apapun yang terjadi di sekolah adalah tanggung jawab bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda, itu menurut Bu. Terima kasih ya Bu sudah menjadi pendengar yang baik atas permasalahan saya Bu. Betul. Jadi kapan kira-kira Ibu akan memulai perubahan diri pada Ibu Mus? Insya Allah mulai sekarang Bu. Wah, semoga sukses ya Bu. Terus berjuang. Dan kalau Ibu Mus punya masalah, Ibu Mus bisa berbagi dengan saya. Saya akan menjadi pendengar aktif dan mari kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu sudah mendengarkan unek-unek saya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Sekarang mari kita benahi diri. Mudah-mudahan dengan permasalahan yang Ibu hadapi ini, maka kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Dan untuk Ibu sudah menemukan masalahnya, jadi untuk sementara saya kira cukup. Saya kira cukup. Allah. Jadi kapan kira-kira Ibu Mus akan memulai perubahan pada diri Ibu? Saya akan mulai dari sekarang Bu. Ya, semoga sukses ya Bu, terus berjuang. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Jadi kapan kira-kira Ibu akan memulai perubahan pada diri Ibu? Insya Allah Bu, saya mulai dari sekarang. Semoga sukses ya Bu, terus berjuang. Terima kasih ya Bu sudah menjadi pendengar yang baik buat saya, mengungkapkan permasalahan saya Bu. Ibu sudah menuntun saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya Bu. Kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya Bu Mus. Lain kali kalau Ibu punya masalah, Ibu masih bisa berbagi dengan saya. Semoga kita bisa mencari solusi sama-sama dari permasalahan yang dihadapi. Oke? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Bu Suleha. Ya. Iya. Nah, jadi Ibu Suleha sudah melaksanakan coaching nih kepada Ibu Muslimah. Nah, setelah di tahap pasca ini, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan sebelum kita menutup sesi kita. Baik, pertanyaan pertama kepada Ibu Suleha. Dalam proses coaching ini, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator bahwa ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu Suleha lakukan itu yang sesuai dengan yang diinginkan itu sudah tercapai atau belum? Baik Bu Lis, sesuai dengan indikator ketercapaian tujuan yang saya inginkan, maka saya bisa mengatakan bahwa tadi ada beberapa pertanyaan yang sangat efektif dan efisien yang di mana saya dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini apa yang menjadi harapan coaching atau Ibu Mus untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi sudah terpenuhi.
dan ide-ide yang dimunculkan Ibu Mus untuk mendapatkan suatu kerjasama yang baik dengan sesama rekan sejarah merupakan suatu solusi yang sangat kreatif. Jadi di sini Ibu Mus sudah menemukan solusinya, bagaimana menjalin suatu kerjasama yang baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memenuhi kriteria suatu kerjasama yang baik antara rekan sejawat. Saya kira begitu. Baik Bu Suleha. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan tentang hasil pengamatan saya tadi ketika Ibu Suleha melakukan coaching kepada Bu Muslimah. Jadi selama Ibu Suleha melakukan coaching, nampak bahwa betul alutsista yang diharapkan di sini mulai dari T-nya itu menentukan tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab, betul-betul Ibu Suleha tampakkan sebagai coach di sini. Kemudian cara Ibu Suleha juga di presence-nya itu hadir penuh sehingga Ibu Suleha bisa menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Muslimah selaku coachnya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Suleha ajukan pun sangat berbobot. Tidak ada pertanyaan yang mengandung satu judgement atau pelabelan atau penilaian sehingga Bu Muslimah selaku coach mampu memaksimalkan potensinya, mau terbuka, mau bercerita dengan semua permasalahannya kepada Ibu Suleha selaku coach. Seperti itu ya Bu, bagus sekali yang telah Ibu Suleha lakukan. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita menutup perjumpaan kita. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi terhadap Ibu Muslimah. Jadi kalau misalnya Ibu Suleha ada kesempatan untuk melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu Suleha lebih kembangkan lagi? Baik Bu Lis, yang pastinya adalah masih tetap pertanyaan berbobot, di mana saya masih sangat mengharapkan pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi untuk mengarahkan coach dalam mencari solusi. Serta sebagai seorang coach, saya ingin mengembangkan diri menjadi coach yang dapat memberikan umpan balik positif terhadap coach, sehingga mampu membangun kepercayaan diri coach untuk mencarikan solusi dari permasalahan. Wah, mulia sekali ya yang tujuan yang Ibu Suleha sampaikan selaku coach. Baik, Ibu Suleha dan Ibu Muslimah, itu tadi pertanyaan yang menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini. Insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, semoga memberi banyak manfaat untuk kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Suleha, Bu Muslimah. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.